Selamat malam rekan-rekan semua. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen risiko yang telah kami susun. Secara garis besar, aplikasi ini terdiri dari 3 modul utama, yaitu modul data master, modul pengaturan umum, serta modul transaksi. Kita mulai dengan modul pengaturan umum. Modul pengaturan umum terdiri dari menu-menu sebagai berikut. 1. Hak akses, flow approval, manajemen user, serta audit trail. Menu hak akses berfungsi mengatur permission suatu grup user. Kita dapat melakukan konfigurasi apakah suatu menu dapat diakses atau tidak, dan aksi apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian, menu flow approval berfungsi mengatur alur persetujuan suatu transaksi. Menu manajemen user digunakan untuk mengelola data user aplikasi. Kita dapat menambah, menghapus, mengedit, serta menonaktifkan data user aplikasi. Sementara modul audit trail atau menu audit trail digunakan untuk merekam aktivitas user terhadap aplikasi. Kita berpindah ke modul data master. Modul data master ini berisi data-data referensi yang bersifat dinamis untuk digunakan pada modul transaksi. Data struktur organisasi mulai dari perusahaan sampai dengan jabatan saling terkait satu sama lain. Tentu kami menyesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di perusahaan klien. Sedangkan data master penomoran digunakan untuk melakukan setting penomoran pada setiap transaksi, sehingga ID transaksi dapat terbentuk secara otomatis. Pada struktur risk event ini, kami menggunakan dua level klasifikasi proses, yaitu proses dan subproses. Yang mana risk event melekat pada masing-masing subproses. Menu risk event unit ini digunakan untuk menyimpan data risk event yang telah diregister pada suatu unit kerja. Kita dapat melihat jumlah suatu risk event diregister pada unit tersebut. Sedangkan menu cut off risk event digunakan untuk melakukan migrasi data risk event yang telah ada sebelumnya. Itu pun jika ada. Jika tidak ada, menu ini tidak digunakan. Selanjutnya, data master parameter resiko terdiri dari tingkat resiko, tingkat kemungkinan, kriteria dampak, kemudian tingkat dampak, master matriks resiko, kemudian periode risk management,
Di sini ada 2 periode dalam 1 tahun. Kemudian respon peluang, kategori resiko, sumber resiko, selera resiko, serta tindakan manajemen. Sedangkan data master terkait dengan loss event database terdiri dari kategori resiko LED, sumber penyebab, serta dampaknya. Demikian modul data master untuk aplikasi manajemen risiko. Sekarang saya masuk ke modul transaksi. Saya mulai dengan menu identifikasi resiko. Menu identifikasi resiko ini digunakan oleh risk owner atau business process owner untuk melakukan identifikasi resiko untuk setiap subproses yang dimiliki oleh unit kerja tersebut. Identifikasi resiko dilakukan untuk setiap periode. Untuk setiap periode risk management, dalam hal ini, dalam demo ini terdapat 2 periode ya, yaitu semester 1 dan semester 2. Data yang diinputkan pada menu identifikasi resiko adalah kita menentukan tahun, periode, serta unit kerja atau risk owner. Setelah itu kita menginputkan data risk event yang terkait dengan proses dan subproses. Kemudian kita menginputkan data peluang perbaikan, respon terhadap peluang, kategori resiko, serta sumber resikonya. Dari data sumber resiko yang tadi sudah kita input, kita kemudian mendeskripsikan atau memberikan keterangan pada masing-masing sumber resiko tadi. Dalam hal ini, setiap unit kerja atau risk owner pada periode tertentu dapat memiliki beberapa risk event. Di sini ada 2 yang saya inputkan. Di section ini kita bisa melakukan pencarian data risk event existing yang sudah tersimpan dalam katalog. Baik, setelah kita melakukan input data pada identifikasi risiko, berikut adalah laporan dari transaksi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, setelah kita menginputkan beberapa data risk event, selanjutnya kita melakukan penilaian risiko terhadap masing-masing risk event tersebut. Tadi kan pada saat identifikasi risiko ada 2 risiko ya. Nah, di sini kita melakukan di sini ada 2, kita melakukan penilaian pada masing-masing risiko tersebut. Penilaian risiko ini adalah penilaian sebelum kontrol atau inherent risk. Pada tahap penilaian risiko ini kita menentukan skor tingkat kemungkinan atau likelihood serta tingkat dampak. Pada demo ini kita hanya menggunakan satu tipe skor untuk tingkat kemungkinan. Tapi kita juga bisa menggunakan 2 tipe skor, yaitu frekuensi dan probabilitas. Sedangkan untuk tingkat dampak, kita menentukan skor dampak untuk 3 kriteria dampak, yaitu keuangan, budaya, serta reputasi. Dari ketiga kriteria dampak tersebut, kita ambil skor tertingginya. Ini yang ditandai dengan centang merah.
Pada tingkat kemungkinan dan tingkat dampak, kita juga menginputkan justifikasi masing-masing ya. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan matriks resiko untuk inherent risk yang diperoleh dari perkalian tingkat kemungkinan dan tingkat dampak. Di sini 2 dikali 2 itu 4 dengan tingkat resiko rendah. Berikut adalah laporan hasil transaksi dari penilaian resiko. Saya lanjutkan menu selanjutnya di video berikutnya. Baik, pada video sebelumnya kita sampai pada tahap penilaian resiko ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan menu pengendalian dan mitigasi. Pada menu pengendalian dan mitigasi, risk owner menginputkan data pengendalian existing dan pengendalian tambahan. Jika hasil penilaian risiko sebelumnya dapat diterima, maka pengendalian tambahan tidak mandatori. Sebaliknya, jika penilaian risiko tidak dapat diterima, maka pengendalian tambahan bersifat mandatori. Pada pengendalian existing dan pengendalian tambahan, data yang diinputkan adalah 1. Uraian pengendalian, kemudian batas akhir, kemudian anggaran, serta penanggung jawab. Kode pengendalian di-generate otomatis by system. Jika kita ingin menggunakan kembali data pengendalian yang sudah ada, kita bisa memilih opsi ya. Data pengendalian existing dan pengendalian tambahan yang telah diinput akan turun ke menu tindak lanjut pengendalian setelah proses risk register selesai. Proses risk register dianggap selesai setelah review risk register selesai dilakukan oleh risk owner, yaitu pada menu review risk owner. Berikut adalah laporan transaksi pengendalian dan mitigasi. Selanjutnya kita ke menu residual risk. Di menu ini kita akan menginputkan penilaian risiko setelah kontrol. Sama seperti di tahap penilaian risiko, di sini kita juga input data atau skor tingkat kemungkinan dan tingkat dampak untuk masing-masing risiko. Sehingga kita memperoleh matriks risiko residual risk. Berikut adalah output laporan transaksi residual risk. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada video terakhir kita sampai di tahap residual risk. Sekarang saya akan masuk ke menu review risk register. Setelah risk owner menginputkan data pada semua tahap risk register, yaitu mulai dari identifikasi sampai dengan residual risk, maka selanjutnya officer manajemen risiko akan melakukan review.
Pada tahap ini, officer main risk dapat menerima atau menolak. Risk register yang sudah direkam oleh risk owner sebelumnya. Jika ditolak, maka officer main risk menentukan pada tahap apa data risk register tersebut harus diperbaiki. Dan officer main risk memberikan catatan perbaikan. Misalnya, data yang harus diperbaiki adalah pada tahap pengendalian dan mitigasi. Maka, risk owner harus memperbaiki data pengendalian dan mitigasi serta residual risk. Sedangkan data identifikasi risiko dan penilaian risiko tidak perlu dilakukan perubahan. Sementara itu, jika data risk register dapat diterima, maka tahap selanjutnya adalah review oleh kepala risk owner. Berikut adalah laporan transaksi pada menu review risk register. Setelah officer main risk selesai melakukan review, tahap selanjutnya adalah review risk register oleh kepala risk owner. Tahap ini berfungsi sebagai validasi yang menandakan bahwa kepala risk owner telah mengetahui dan menyetujui data risk register pada unit kerja di bawahnya. Di sini kepala risk owner dapat melakukan review setelah semua unit kerja di bawahnya telah selesai melakukan risk register. Sama halnya seperti pada tahap review oleh kepala officer main risk, di tahap ini kepala risk owner dapat menerima atau menolak data risk register. Jika diterima, maka proses risk register sudah selesai. Namun jika ditolak, maka kepala risk owner dapat menentukan pada tahap apa data risk register perlu diperbaiki. Sama seperti halnya pada menu review risk register. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan tahap risk register, yaitu mulai dari identifikasi risiko sampai dengan review risk owner atau review risk register oleh kepala risk owner. Saat ini kita di menu tindak lanjut pengendalian. Menu ini digunakan untuk merekam data tindak lanjut dari pengendalian tambahan yang telah diregister sebelumnya pada menu pengendalian dan mitigasi. Tindak lanjut pengendalian dapat dilakukan jika proses risk register telah selesai. Pada menu tindak lanjut pengendalian, data yang diinput adalah uraian rencana tindak lanjut pengendalian, kemudian persentase perkembangan, timeline, PIC terkait, serta justifikasi status penyelesaian. Data tindak lanjut pengendalian dapat kita input beberapa kali, sampai dengan persentase kemajuan mencapai 100%. Berikut adalah output laporan dari menu tindak lanjut pengendalian.
Setelah risk owner melakukan tindak lanjut pengendalian, selanjutnya PIC terkait akan memberikan respon terhadap tindak lanjut tersebut. PIC terkait ini ditentukan di menu tindak lanjut pengendalian. Jika pada proses tindak lanjut pengendalian tersebut melibatkan departemen terkait. Bisa saja proses tindak lanjut ini tidak melibatkan departemen terkait. Pada menu respon tindak lanjut, data yang diinput adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal respon, kemudian uraian respon, serta lampiran. Berikut adalah output laporan dari menu respon tindak lanjut. Selanjutnya kita ke menu profil resiko unit atau profil resiko divisi. Menu profil resiko unit atau divisi ini digunakan oleh Officer Manajemen Risiko untuk mengirimkan laporan risk register kepada Kepala Risk Owner. Profil resiko unit atau divisi dapat dibuat jika seluruh departemen di bawah divisi tersebut telah selesai melakukan risk register. Adapun data yang diinput adalah yang pertama nomor laporan, kemudian tanggal laporan, serta beberapa redaksional. Sementara itu, pada laporan, sistem menyantumkan daftar resiko dengan tingkat resiko tinggi, kemudian daftar pengendalian, daftar tindak lanjut pengendalian yang sudah dilakukan, serta beberapa grafik resiko. Selamat malam rekan-rekan semua. Sebelumnya kita sudah sampai di menu profil resiko unit. Sekarang kita masuk ke menu laporan IRM. Menu laporan IRM ini digunakan untuk menerbitkan laporan pelaksanaan risk assessment pada suatu unit kerja atau risk owner. Laporan ini dapat ditandatangani oleh Kepala Manajemen Risiko dan Kepala Unit Kerja. Adapun data yang diinput pada menu ini adalah nomor laporan dan tanggal laporan. Sedangkan data-data hasil risk register diambil dari data transaksi sebelumnya. Berikut adalah output laporan IRM. Selanjutnya, kita ke menu risk mapping. Di menu risk mapping, kita dapat menampilkan peta resiko yang menunjukkan titik koordinat penilaian risiko dan inherent risk. Baik, kita tutup risk mapping, kita ke risk rating unit. Di menu risk rating unit, kita dapat melihat rating unit pada tahun tertentu. Data rating unit diambil dari nilai residual yang paling tinggi. Kemudian nilai tingkat resiko ini akan dikirimkan ke aplikasi audit untuk selanjutnya digunakan oleh auditor dalam menentukan skala prioritas pelaksanaan audit. Kemudian kita akan ke loss event database. Loss event database adalah data insiden yang menimbulkan kerugian, baik aktual maupun potensial.
Data yang diinput pada menu ini adalah nomor register, tanggal register, departemen, tanggal kejadian, lokasi, kategori resiko LED, tanggal kasus ditutup, sumber penyebab LED, identifikasi kegagalan kontrol, dampak langsung, dampak tidak langsung, dampak keuangan, serta dampak non-keuangan. Data loss event database ini diinputkan oleh risk owner, yang kemudian setelah itu akan direview oleh bagian manajemen resiko. Bagian manajemen risiko dapat menerima atau menolak data LED yang sudah diinputkan oleh risk owner. Jika ditolak, maka risk owner harus memperbaiki data LED tersebut. Jika diterima, maka proses register loss event database telah selesai. Modul pelaporan berisi cetak ulang laporan transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kami juga dapat menambahkan jenis laporan lain pada modul ini. Untuk manajemen, baik direksi dan komisaris dapat mengakses modul ini tanpa harus mengakses modul transaksi. Baik, demikian akhir demo aplikasi Enterprise Management Resiko. Semoga bermanfaat.